Mbak Dina. Dinda. Dina. Oh, Dina. Mbak Dina, udah masuk? Dan kawan-kawan? Oke, langsung aja ya. Monggo Mbak Dina. Bu izin share screen. Oke, Mbak Selsa. Oh, ini yang tadi Selsa, Nabila sama Dina ya berarti ya? Bisa share screen ya Mbak ya? Oh, Selsa, Rania, oke. Oke, monggo Mbak bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Arin Panesti sebagai dosen ALK beserta teman-teman B21 yang saya hormati. Kami dari kelompok 3 atau kelompok 2 ganjil izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami beserta kerja kelompok kami dengan judul analisis cross section. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Selsa Octavian Setia Arum dengan NIM akhir 097. Lalu rekan saya Dina Putiana Sari dengan NIM akhir 213, Tri Utama Mahardika dengan NIM akhir 143, dan Daniatul Hasna Zafira dengan NIM akhir 179. Penjelasan selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Dina. Padanya saya persilakan. Apa itu analisis cross section? Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Tujuan analisis cross section adalah tanpa perbandingan tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan Tujuan analisis cross section adalah tanpa perbandingan tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan penurunan. Manfaat dari analisis cross section yang pertama, melihat prestasi dari sebuah perusahaan terhadap industri, menganalisa kasus khusus untuk menentukan bonus manajemen dalam sebuah perusahaan, menganalisa mudah untuk dikerjakan oleh peneliti, dan hasil dari penelitian ini berguna bagi penemuan yang besar kaitannya dengan karakteristik tiap-tiap variabel, data yang berguna untuk menaksir berapa banyak kebutuhan. Metode ini dikatakan mudah karena instrumen pada analisis ini adalah wawancara, survei, dan kuesioner. Kekurangan diperlukan ukuran sampel yang lebih besar, memungkinkan bisa yang dapat mempengaruhi hasil. Ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama, perbandingan cross section, kedua, perhitungan rata-rata industri, dan ketiga, perbandingan antar industri. Definisi industri.
Industri sejenis bukan merupakan pekerjaan mudah. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain, pertama, kesamaan tersebut antara lain yang pertama, dalam jenis bahan baku atau supplier, perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Yang kedua, kesamaan dan atribut keuangan dari sudut pandang investasi. Saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contohnya, atribut yang relevan adalah risiko rasio per atau price earning ratio. Yang ketiga, kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, apa itu industri yang jelas? Industri yang relatif jelas adalah industri dengan perusahaan-perusahaan dengan kegiatan tunggal pada sektor yang relevan. Kategori lainnya memerlukan pertimbangan tersendiri untuk menentukan bagaimana sebaiknya suatu industri didefinisikan. Perusahaan private tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan, barangkali sangat sulit dianalisis karena tidak adanya data relevan yang tersedia. Perusahaan dengan banyaknya aktivitas tidak ada aktivitas yang paling dominan, sulit menentukan sektor usaha yang relevan. Laporan keuangan hanya berupa laporan konsolidasi sehingga sulit untuk dianalisis. Masalah yang timbul dengan tidak jelasnya industri yang akan dipakai sebagai perbandingan, perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya satu sektor usaha saja, tetapi melakukan diversifikasi pada beberapa sektor, seperti konglomerasi semacam Bimantara atau Salim Group mempunyai ratusan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sangat beragam. Apabila perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan bersegmen usaha, maka analisis akan tertolong karena bisa menggunakan segmen yang relevan dalam analisis. Tetapi biasanya perusahaan tersebut tidak menerbitkan laporan per segmen. Laporan yang dihasilkan biasanya laporan konsolidasi sehingga laporan konsolidasi tersebut kurang relevan dalam analisis perbandingan. Perhitungan rata-rata industri. Selanjutnya akan disampaikan oleh kepadanya saya persilahkan. Menghitung alternatif untuk menghitung rata-rata industri terdapat tiga alternatif untuk menghitung rata-rata industri. 1. Menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. 2. Menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar divisiasi. 3. Menghitung nilai untuk persentil tertentu, misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25%. Untuk perhitungan satu di atas ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. 1. Menghitung rata-rata aritmatik. 2. Menghitung rata-rata tertimbang. 3. Menggunakan median. 4. Menggunakan modus. Kata siap.
Baik, selanjutnya akan saya sampaikan. Perhatikan tabel berikut. Karena selanjutnya akan terdapat perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan penghitungan ROE. Nah, di sini terdapat perhitungan dengan rata-rata aritmatika. Bisa dihitung 1/8, 8-nya itu dari jumlah ini A, B, C, D, E, F, G, H, terdapat 8. Jadi 1/8 dikali 10 tambah 12 dari ROE-nya. Itu 10%, 12%, 13%. Hasilnya hingga mendapatkan hasil 10,625%. Selanjutnya, terdapat alternatif lain dengan menghitung rata-rata tertimbang. Misalkan analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotannya. Dihitung sebagai berikut. 300 per 2.275 dari ini nilai buku sahamnya. 300 tambah 420 tambah 250 sampai seterusnya, jumlahnya 2.275. Jadi 300 dibagi 2.275 dikali 10%. Lalu 420 dibagi 2.275 dikali 12% dan seterusnya, sehingga menghasilkan hasilkan 1,31 tambah hasilnya dari 2,21 dan hasilnya 10,50%. Lalu terdapat cara lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan pengaruh nilai ekstrim adalah dengan menggunakan angka median atau angka modus. Dengan median, nah tentunya dengan nilai median kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, seperti tadi, dari 8% sampai seterusnya. Lalu dihitung nilai mediannya atau nilai tengah. Bisa dengan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini ya, berarti dibagi 2. Berarti data keempat. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya salah 11%. Lalu satu lagi dengan nilai modus, yaitu dipilih dari yang paling banyak muncul, yaitu angka 12%. Berikut ringkasan dari hasil perhitungan tadi. Dari sini kita bisa lihat bahwa rata-rata dari ROE itu bisa sekitaran 10 sampai 12%. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Utama Mahardika. Padanya dipersilahkan. Perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak terpenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis, karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan resiko bisnis antar industri. Apabila asumsi benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai risiko bisnis yang sama. Tetapi apabila risiko bisnis antar industri tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat. Next. Penelitian yang dilakukan oleh David F. Scott, Jr. dan John
De Martin menunjukkan bahwa memang ada perbandingan yang berarti dalam angka-angka industri. Berikut tabel rata-rata rasio modal saham data Amerika Serikat dalam persen. Dari tabel di atas nampak bahwa F rasio yang diperoleh untuk setiap tahun mulai tahun 1968 sampai 1972 selalu lebih besar dibandingkan dengan F kritis. Dengan demikian bahwa terdapat perbedaan rasio modal saham antar industri yang signifikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan Mas Pang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya dari kelompoknya Salsa. Tadi kan udah bahas tuh kayak perbandingannya dan sebagainya. Nah, sebenarnya kegunaan dari adanya analisis ini tuh apa sih menurut kelompok kalian? Gitu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf, Budi, apakah bisa diulang pertanyaannya? Oke, untuk kegunaan dari analisis apa tadi cross section itu apa? Buat apa gitu? Oke. Oke, ada yang lain silakan. Ibu, maaf izin menjawab pertanyaan dari Maulana Siddiqa Budi. Oh iya, oke. Baik, di sini saya ulangin ya. Analisis cross section adalah perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Jadi, manfaat dari analisis ini adalah tanpa perbandingan, tanpa adanya nih perbandingan analisis ini tuh tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan penurunan. Karena itulah dilakukannya perbandingan. Seperti itu, Budi. Mungkin jika diperhatikan kembali sudah dijelaskan ya dalam PPT kami gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tuh Mbak Selsa atau Mbak Rania sih yang jawab? Mbak Selsa ya? Tadi yang jawab Mbak Rania, Bu. Ekspresif banget ya Mbak Rania. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Nggak ada? Masa nggak ada sih? Ayo, kayaknya minggu kemarin tuh sudah saya minta tolong untuk menjadi pembahas nggak sih? Nggak ada ya? Kalau berarti minggu depan deh harus ada pembahasnya biar ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Oke, saya sudah share link ya untuk teman-teman ketahui. Jadi kalau di IDX atau PEI gitu ya, kita punya beberapa macam yang namanya entry point, sektor, sama subsektor. Nah, ini nanti apa hubungannya sama analisis cross section ya. Tadi analisis cross section itu beda sama time series ya. Time series kayak minggu depan. Time series itu antar waktu ya. Jadi kita bandingin periode sekarang dengan beberapa periode sebelumnya, mungkin 2 tahun ke belakang ya. Jadi ada 3 tahun komparasi antara misalnya tahun 2021, 20, dan 19. Itu time series. Jadi kita bandingin antar waktu. Tapi kalau cross section itu bandinginnya antara apa? Antara apa teman-teman?
Ya, antar perusahaan. Jadi antar satu perusahaan dengan yang lain. Jadi kita tidak membandingkan diri kita sendiri, tapi membandingkan dengan orang lain, gitu ya. Kalau kata Ansaris, kita membandingkan apakah diri kita ini lebih baik dibandingkan mungkin hari yang lalu, tahun yang lalu, dan sebagainya. Tapi kalau cross section itu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apakah bagaimana perbandingannya? Kalau misalnya saya mau tanya nih, perbandingan cross section yang paling fair itu adalah perbandingan di entry point, sektor atau subsektor. Gimana? Sesuai entry point, subsektor atau sektor. Kalau kita mau bandingin antar perusahaan, yang paling fair atau paling ya bagus lah ya. Gimana? Antar subsektor ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada beberapa perusahaan tercatat di sini, yang kelihatan di sini ada mining ya, ada Adaro sama AGI atau Aneka Gas Industri, sama-sama di sektor yang sama ya, sektornya sama, cuma ternyata subsektornya itu beda. Yang pertama ini di batu bara, yang satunya petroleum, natural gases ya, jadi di bahan bakar minyak gitu ya. Sedangkan yang satunya batu bara. Apakah ini bisa kita bandingkan? Halo, bisa nggak? Oh, ada yang jawab di chat ya? Enggak deh. Bisa nggak? Oh, suaranya putus-putus di sana. Suara saya terdengar nggak? Halo? Terdengar, Bu. Oke, teman-teman sudah saya sharekan yang dia listed PI ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa apakah ketika kita membandingkan aneka gas industri yang sama-sama di mining dengan Adaro, ya, mining itu adalah industri tambang, tapi subsektornya itu beda. Yang satu dia nambang batu bara, yang satu dia nambang bahan bakar minyak ya, petroleum and LPG gitu ya, untuk gases gitu ya. Apakah ini setara atau enggak? Enggak ya, jadi kita cari yang setara gitu ya. Contohnya nih Adaro coal mining. Kalau kita cari coal mining itu apa aja perusahaannya? Ada BRAU ya teman-teman di sini. Kemudian ada BSSR, ada Bumi Resources, ada BYAN, ada Dewa, ada DOIT ya, ada GEMS, GTBO, HFUM, ITMG, KKGI, MYOH, PKPK, PTBA, ya, sama PTRO. Jadi teman-teman harus melihatnya dari itu ya, dari subsektor. Oke, kita lihat ya teman-teman dari subsektor yang coal mining. Kalau ini saya melihat contohnya ini, kalau kita bandingin dengan kelihatannya di luar ya, di sana. Kelihatan nggak share screen saya udah pindah ke sini? Kelihatan. Oke, ini perbandingan antara bank. Jadi saya coba mau yang mining dulu deh.
ITMG, terus ada Adro, ada PTBA, sama HRUM. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan antar industri di subsektor atau cross section antar perusahaan. Kita bisa melihat dari harganya dulu deh. Dari TMG harganya, astaga, harganya 42.100 per lot ya. Per lembar. Artinya kalau teman-teman beli satu lot itu 4,2 juta ya per lot. Sedangkan kalau Adaro 4.000, jadi 400.000, Bukit Asam 4.240, dan HRUM itu 172 ribuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, PER-nya, kemarin kita udah bahas ya, price to earnings ratio, atau semacam kalau kita bandingin antara harga yang sekarang ada di pasaran dengan laba yang dia hasilkan itu berapa ya, rasionya 3,5, 3,6, 4, 5,4, ini masih setara ya. Kemudian last PBV, price to book value ya, artinya adalah harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya. Yang paling murah yang mana? Ini lihat di sini aja. Yang paling murah yang mana? Yang masih dirasa paling murah? TTMG, ADFO, PTBA, atau HRUM? Yang punya PBV paling kecil? Ada Adro. Adro ya? Oke, Adro, benar ya. Jadi itu yang dianggap masih paling murah ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya, artinya pasar itu masih menilai ya, kalau misalnya harganya nilai bukunya 1.000, maka pasarnya itu 1.300 sekitar itu, jadi 1,3. Kemudian dilihat dari komposisi DER ya. DER itu bandingin antara liability dan equity-nya, debt to equity ratio. Jadi ini 0,6, ini bagus ya. Jadi kalau lihat dari komposisi utangnya ini bagus. Coba deh kita lihat KIA ya. Ini perbandingan yang enggak apple to apple, tapi saya pengen teman-teman tahu. KIA itu DER-nya itu minus ya. Minus 2,1 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Minus 2,1. Yang artinya komposisi liabilities-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan equity-nya. Ya, kemarin kita sudah sering bolak-balik ya bahas ini ya. Kia ini bagaimana kondisi keuangannya. Begitu. Balik lagi deh ke tadi ada apa lagi ya? BSSF Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa kemudian kita lihat dari laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan yang paling besar siapa, teman-teman? Yang menghasilkan laba paling besar? Dilihatnya dari mana sih laba itu? Dari? Gross profit. No. Itu laba kotor ya? Net income. Ya, net income. Jadi yang paling besar punya siapa? Adro lagi ya. Tapi kalau misalnya kita breakdown ke bawah ya, kalau dibagi dengan EPS, earnings per share ya, earnings itu berarti laba dibagi jumlah outstanding share ya, atau jumlah tadi ya saham yang beredar. Nah, mana sih EPS yang paling tinggi? Apa? EPS, earnings per share paling tinggi punyanya siapa? ITMG, Bu. Iya, ITMG. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin ya, teman-teman lihat subsektor. Ya, teman-teman bisa pakai aplikasi, biasanya ini saya pakai sekuritas ya. Ini kalau misalnya teman-teman nggak jadi membernya atau anggotanya, nasabahnya di sekuritas ini teman-teman nggak bisa akses ini. Cuma teman-teman bisa pakai RTI, ya, RTI bisnis atau Stockbit, itu teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi itu untuk melihat ini ya, melihat perbandingan antar
industri khususnya di subsektor. Sekali lagi teman-teman, kalau besok mau bikin final assignment, itu teman-teman silakan menggunakan subsektor ya, bukan sektor. Kalau sektor itu masih terlalu luas ya. Kalau bandingin Unilever sama misalnya Indofood ya, INDF, itu nggak apple to apple ya. Satunya bikin makanan, yang satunya bikin toiletries gitu kan. Itu kan nggak apple to apple, meskipun ya konsumen ya secara consumer goods juga. Oke. Kemudian tadi dari Mbak Selsa dan teman-teman itu menyampaikan ada pembahasan ROA. ROA itu apa? Ada sih, besok kita akan bahas. Return on return on Aset. Iya, aset. Artinya gimana tuh, Mbak Selsa dan teman-teman? Cuman mau lihat kalau bagaimana sih seorang analis ya, analis di analis di perusahaan gitu ya, analis keuangan gitu, itu menganalisa yang namanya candle ya atau signal gitu, bisa kita lihat. Nah ini kalau teman-teman baca ini, aduh apa ya, ini saya juga nggak paham ya. Ini yang bisa kalian kalau misalnya mau jadi analis keuangan, kalian bisa melanjutkan studi teman-teman, tambah profesi gitu ya di WPPE, di pasar modal gitu ya. Nah teman-teman bisa baca ini maksudnya apa, kemudian bagaimana. Nah itu signalnya stochastic slow buying, breakthrough upward to volume, bla 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 gitu ya. Ini ada artinya masing-masing kalau teman-teman mau baca ya. Kembali lagi ke sini. Nah, teman-teman, jadi sampai ROA, return on asset, itu artinya adalah oke, kita search ROA. Coba aja teman-teman cari. ROA adalah indikator untuk menunjukkan sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Oke, seberapa perusahaan itu dibandingkan dengan total asetnya. Misalnya nih, asetnya dia punya 1 juta. Ya, dia punya 1 juta aset. Dari 1 juta aset itu, nilainya itu, dia mampu menghasilkan 400.000 laba. Artinya ROA-nya berapa persen? ROA-nya berapa persen? Dia punya 1 juta ROA, aset. Terus kemudian dalam 1 tahun itu dia menghasilkan tambahan laba nilainya 400.000 rupiah. Maka ROA-nya adalah ya Mbak Eka, 40% bukan? Iya betul, 40% ya teman-teman ya. Jadi perusahaan itu dengan aset yang dia miliki itu bisa menghasilkan laba senilai 40% ya. Nah, yang dimaksud tadi yang disampaikan oleh Mbak Selsa dan teman-teman, rata-rata ROA industri itu berapa? Yaitu kita bagi rata ya. Ini ITMG dapat ROA-nya 43,2%, Adro 21%, 23,3 bla bla bla. Jadi karena memang industri batubara itu lagi bagus-bagusnya sekarang, jadi memang ROA-nya tuh tinggi banget. Tapi kalau misalnya kita lihat tahun 2019 ya, coba ya. Nah itu kan nggak tinggi kan, 10, 6%, 18, 5,7, 3,3. Jadi memang mining itu sektor tambang itu sangat riskan, sebenarnya sangat rentan terhadap peraturan pemerintah ya. Kalau pemerintah bilang nggak boleh impor, nggak boleh ekspor dia, itu langsung
pasar itu langsung merespon ya, meresponnya positif atau negatif. Itu tahun 2019, tahun 2020 gimana? Tuh, tambah turun ya, 5%, 5,7, 13. Jadi macam-macam ya. Ini karena memang tahun 2022 harga batu bara itu sangat tinggi ya. Tahu nggak ya harganya? Itu kan karena dulu ada isu mengenai India. Pernah dengar nggak? India kekurangan batu bara sehingga butuh di Indonesia, sehingga kita ekspor banyak batu bara ke sana, sehingga harga batu bara itu jadi meningkat tajam. Nah itu, jadi isu-isu mengenai itu juga sangat berpengaruh pada harga saham. Dan selain harga saham juga dari operasional perusahaan itu sendiri dilihat dari ROA-nya. ROA, ada pertanyaan? Silakan. Monggo silakan. Ya. Nah, sekarang ROE atau Return on Equity. Maksudnya gimana? Return on equity itu ya Bu? ROE, ya. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham. Oke, dari modal saham. Nih, bentar ya, saya coba pakai ini aja deh. Apa itu ROE ya, atau Return on Equity? Jadi nih teman-teman, tadi yang mau jualan boba ya, jualan boba antara Mbak Selsa sama Mas Pambudi ya. Ini ada dua perusahaan yang berbeda ya, Selsa sama Mas Pambudi ya. Mbak Selsa ini kalau misalnya dilihat dari labanya ya, Mbak selama tahun 2021 labanya Mbak Selsa itu 1 juta. Mas Pambudi labanya itu 500.000. Dari sini mana yang lebih bagus perusahaannya, Mbak Selsa atau Pambudi? Selsa. Oke, dari nilai ya, dari nilai laba Selsa itu punya apa? Punya laba yang lebih besar. Tapi kita belum lihat komponen yang lain ya kan. Ternyata modalnya Mbak Selsa itu 2 juta. Sedangkan modalnya Mas Pambudi itu hanya 250.000. Oke, sekarang kita bisa menghitung ROE-nya. Oke, labanya 1 juta, modalnya 2 juta. Maka ROE-nya adalah 1/2. Artinya 50%. Ya kan? Sedangkan kalau Mas Pambudi 500/250, maka labanya oke, sampai sini ada paham nggak? ROE itu apa?
Jadi suatu perusahaan itu kita tidak bisa melihat labanya gede banget nih gitu ya. Labanya gede banget, ada 1 triliun gitu. Tapi belum tentu itu ROE-nya bagus ya. Kalau misalnya ternyata modalnya itu 5 triliun, artinya 20% ROE-nya. Beda halnya mungkin labanya 1 triliun, tapi modalnya adalah 2 triliun, ya artinya 50% ROE-nya. Jadi ROE itu adalah kemampuan perusahaan untuk meyakinkan para investor kapan sih mereka bisa dapat pengembalian modal yang mereka tanamkan di perusahaan itu. Kalau misalnya nih, saya nanam modal 2 juta ke Mbak Selsa, maka kira-kira kalau misalnya dalam tahun 2021 Mbak Selsa itu bisa mengembalikan 50%, artinya tahun 2022 modal saya mungkin bisa kembali 100%. Sedangkan Mas Pambudi di sini tahun 2021 itu sudah bisa mengembalikan modal saya 2 kali lipat. Artinya perusahaannya Mas Pambudi apakah lebih bagus daripada Mbak Selsa? Iya, lebih bagus. Lebih bagus ya dari ROE-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari asetnya, itu adalah kita melihat ROA, ya, ROA. Jadi kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya guna mendapatkan laba. Kalau ternyata asetnya itu adalah 10 juta, ya. Kemudian ini asetnya ada 1 juta. Dari ROA-nya Mbak Selsa berapa? 10%. Sedangkan ROI-nya Mas Pambudi berapa? 500.000 banding 1 juta. Ini 50%. Oke, dari ROI juga bagus punyanya Mas Pambudi. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya membandingkan suatu perusahaan, satu, lihatlah subsektor. Ya, bukan subsektor itu tidak sama dengan sektor. Jauh lebih apple to apple dibandingkannya ketika kita melihatnya subsektornya. Kemudian yang kedua, cek laba yang dihasilkan itu bandingkan, ya. Jangan hanya wah gede ya. Kemudian misalnya teman-teman ya, analoginya kalau teman-teman tuh dari atas ke bawah, mungkin outfit teman-teman harganya 5 juta ya. Tapi 4 jutanya itu belinya pakai Shopee Pay Later gitu kan. Nah, secara akuntansi itu nggak bagus, secara keuangan itu nggak bagus. Karena apa? 80% outfit teman-teman itu dibiayai pakai utang. Sedangkan 20%-nya itu berasal dari diri teman sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari angkanya saja. Kita harus melihat pembandingnya lain. Gitu ya. Misalnya, oh labanya 1 juta. Maka kita harus melihat berapa sih modalnya, berapa sih aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba sekian. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Belum ya? Belum ada, Bu. Ada yang lain mungkin? Bentar, ini malah hang. Bu, izin menanggapi, Bu. Boleh, Mas Rinda, silakan. Saya Fedianes, Bu. Oh iya. Kan kalau perusahaan besar itu agar cepat berkembang itu pakai pembiayaan pakai utang ya, Bu, itu. Nah, itu gimana, Bu? Apakah itu tidak baik, Bu, bagi perusahaan itu agar berkembang? Oke, teman-teman. Perusahaan berkembang bisa pakai 2 sumber pendanaan kan? Yang satu ekuitas, yang satu dari utang. Nah, kalau yang ekuitas itu efeknya adalah apa? Efeknya nanti mungkin bayar dividen. Kalau misalnya nggak mampu bayar, ya wes nggak apa-apa. Itu kan sehingga kita udah ada yang dapat
pendanaan dari luar ya. Kemudian yang kedua adalah dari apa? Dari obligasi atau surat utang atau utang ke pihak ketiga yang lain, bisa dari bank, bisa dari utang-utang yang bentuknya hipotek dan sebagainya, gitu kan? Dampaknya apa kalau misalnya kita berutang? Apakah kalau kita berutang ya harus membayar? Kewajiban membayar, Bu. Nggak dikenangin dah, malas. Kewajiban untuk bayar bunga, ya kan, bayar bunga. Jadi kalau misalnya nih perusahaan berhutang terlalu banyak, ya terlalu banyak, dia kayak kalau let's say kita lihat di Garuda Indonesia ya teman-teman, kalau misalnya belum lihat laporan keuangannya Garuda kayaknya kurang update. Nah, Garuda Indonesia financial information, financial statementnya, balance sheetnya Garuda. Bentar ya. Oke, nah teman-teman udah kelihatan ya di sini. Ini adalah laporan keuangannya si Garuda. Tahun, cari deh yang terakhir itu dari year-nya aja deh. Iya, ini tahun 2021. Nah, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya, berapa sih total current asset-nya? Ya kan bebas. 861 juta. 861 miliar, maaf, 861 miliar. Sorry ya teman-teman, lihatnya di yang fourth quarter ya, yang triwulan keempat, artinya tahunan itu 861 miliar. Sedangkan fixed asset-nya itu 83 triliun. Teman-teman lihat current liabilities-nya, nilainya 82 triliun. Kalau current liabilities kemarin artinya apa? Utang, current liabilities itu utang lancar, Bu. Iya, utang lancar ya, artinya jatuh temponya kan bentar lagi. Iya. Ya kan, bayarnya pakai apa sih kalau utang tuh? Pakai kas. Iya, pakai kas ya. Nah, dengan utang yang sebanyak itu, ya teman-teman lihat ya, utangnya 83 triliun, dia cuma punya cash 861 miliar. Artinya berapa persen? Hanya 1%. Kasnya untuk bayar total utang yang akan jatuh tempo, ya kan? Bayangin ya, kalau misalnya teman-teman perusahaan itu boleh, utang itu sangat boleh ya, boleh asalkan kondisi keuangannya sehat. Kalau misalnya sesuai kondisi keuangan perseorangan atau pribadi, personal financial personal finance ya, keuangan pribadi itu maksimal tuh 30% dari total penghasilan kita. Nah, si Garuda ini posisinya adalah yaitu nggak punya uang cash, nggak punya uang cash yang cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. That's why ini dia mengalami yang namanya kesulitan keuangan atau financial distress gitu. Jadi boleh ya, boleh untuk apa? Dan boleh untuk mempunyai utang asalkan kita sudah menilai apakah kita mampu membayar utang dalam jangka pendek gitu ya. Jadi kita harus menghitung future cash flow-nya berapa, in-nya berapa, outflow-nya berapa untuk mengukur gitu ya, apakah kita itu mampu untuk membayar utang atau enggak. Sama seperti kalau teman-teman lihat di aset tetapnya dia sampai 83 triliun. 83 triliun di sini, teman-teman kalau punya mobil atau kendaraannya agak mahal gitu ya, teman-teman apa sih dampaknya kalau kita punya aset tetap yang terlalu banyak? Gue boleh nanya. Balas WA. Kalau punya mobil, Mas Gilang harus bayar apa?
Bayar pajak, Bu. Bayar pajak, kemudian Perawatan. perawatan, maintenance ya. Kemudian Enggak loh. bahan bakarnya, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita terlalu punya banyak aset tetap, itu di maintenance-nya besar, kemudian bayar pajaknya besar, punya tanah pun di mana-mana. Tapi itu nggak punya cash, dan mau bayar pajaknya pakai apa, gitu loh. Jadi teman-teman perlu memperhatikan bahwa oke ya, punya tanah di mana-mana gitu ya, tapi nggak sanggup bayar pajak itu gimana gitu kan. Akhirnya kan kita harus menjual aset tetap kita untuk apa? Untuk membiayai atau membiayai perawatan aset tetap kita. Ngopo ya Mas bilang gitu? Nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, kita bisa melihat bahwa apakah perusahaan itu mampu ngopeni dalam tanda petik ya, mengopeni aset tetap yang dimiliki gitu. Jadi tidak hanya melihat ternyata warisannya banyak gitu kan. Kalau teman-teman mau cari jodoh di Jogja itu warisannya banyak gitu, tapi nggak mampu bayar pajak, nah itu udah red flag ya. Jadi teman-teman harus lihat kondisi keuangannya juga bagus gitu kan, punya pekerjaan, nggak cuma warisan-warisan doang gitu kan. Dia juga selama dia hidup gitu ya, untuk membiayai hidupnya juga harus punya gitu kan. Canda ya, bercanda aja. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Oh, tanya aku. Bu, ini proposal Chris Yohanes tidak presentasi, Bu. Udah? I'm sorry to say, karena saya harus masuk Zoom untuk wawancara jam 2. Jadi nanti saya cek untuk yang masuk. Berarti 47 ya? 46 orang. Bentar, kayaknya saya masih punya waktu untuk presentasi. Ini apa nih yang penanya? Bu, jadi saham yang bagus, ciri-cirinya bagaimana? Ini susah ini dijawab ya. Kalau saya milihnya, saya ada dua jenis orang ya, jenis typical investor. Ada analis yang dia menggunakan analisa fundamental. Jangan dong. Saya cuma punya satu portofolio. Saya cuma punya Bank BRI doang, udah itu doang, nggak ada yang lain. Kayaknya kan udah pernah cerita kan, saya itu pernah main saham gorengan gitu dan malah rugi ya. Ini saya nggak berani lagi. Itu cukup menjadi apa? Menjadi harga untuk apa? Jangan. Kalau teman harus lihat jangka panjangnya ya, jangka panjangnya. Kalian boleh cek kalau kita lihat dari BNI, BRI sama BMRI dan BCA, yang paling murah itu masih BNI sebenarnya kalau kita lihat dari fundamental ya, itu yang paling murah. Tapi kayaknya saya terbawa emosi waktu itu ya, beli lah beli BRI aja ya, nggak boleh ya kayak gitu ya, karena memang di saham itu banyak faktor psikologisnya ternyata. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau beli saham, saya satu, yang pertama adalah dia harus bagi dividen satu pertama. Itu kalau misalnya dia nggak bagi dividen, biasanya red flag ya, labanya nggak ada labanya. Kemudian yang kedua, saya lihat trennya dari 5 tahun minimal, 5 tahun terakhir itu bagaimana. Karena memang saham ini tujuan utama saya adalah untuk jangka panjang di pensiun itu, sehingga saya nggak milih yang jangka pendek ya, trading itu enggak. Jadi kalau misalnya mau trading ya teman-teman pakainya analisa teknikal, lihat lilin-lilin ya, candlestick gitu, bagaimana kapan sih kalian harus beli, kapan harus jual, itu ada semacam sinyalnya. Nah kalian kalau mau belajar bisa ya, tapi teman-teman bisa belajar, ada komunitasnya. Itu ada kok komunitas untuk belajar saham itu bagaimana. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Enggak. Enggak ya, enggak usah tanya ya. Oke, hari Senin kita ketemu lagi AKM. Ya, AKM hari Senin 1 kali. Kemudian hari Rabu kita ALK-nya 2 kali ya. Jadi yang kelompok 45 kita nanti presentasi 2 kali. Gitu ya, thank you Mas Rinda, Mas Pris. Kalian di kuliah di kampus ya? Enggak Bu, ini rame-rame tuh Bu. Rame-rame Bu. Oh rame-rame. Kalian nobar ini enggak kan?
Oke, thank you ya teman-teman. See you next week. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatannya, jaga makannya. Oke. Ini di mana sih? Kalian di Burjo, Bu? Baik, saya minta doanya semoga saya lancar wawancaranya, agak deg-degan juga. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Skelsa dan teman-teman. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai, terima kasih ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu Kayu, thank you. Aku soal mic. Aku udah mau. Oh, set lu.